Malam itu, dua orang cowok, Raka dan juga Dion, memutuskan buat jalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Bukan mau kemana-mana, cuma pingin muter, cari angin, dan ngerasa bebas sebentar dari penat hidup. Awalnya semua terasa biasa, sampai motor mereka masuk ke satu jalan panjang yang kiri kanannya dipenuhi pohon tinggi. Lampu jalan semakin jarang, sinyal HP mulai turun. Dan tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk ke alas roban. Udara di sana terasa beda, lebih dingin, lebih berat, kayak setiap tarikan napas ada yang ikut mengawasi. Awalnya mereka masih tertawa, masih ngobrol-ngobrol. Raka bahkan bilang, Tenang aja, ini kan jalur biasa. tapi lama-lama jalan itu terasa kepanjangan. Belokan demi belokan terasa mirip. Pohon-pohonnya kayak berdiri di tempat yang sama. Dion mulai ngerasa gak enak. Bukan takut, tapi kayak gak sendirian. Raka berhenti sebentar ngeluarin HP. Google Map masih nyala, tapi arah panahnya muter. Bukan karena sinyal jelek, tapi kayak bingung sendiri. Kok gini? Gumam Raka. Dan saat itulah motor mereka mulai terasa berat, seolah ada yang nahan dari belakang. Mereka terus jalan, 5 menit, 10 menit, 15 menit. Tapi rasa-rasanya mereka gak kemana-mana. Setiap tikungan terasa pernah dilewati, setiap pohon terasa pernah dilihat. Dan di tengah rasa bingung itu, muncul satu rumah. Sendirian, lampunya mati, berdiri di pinggir jalan seolah sudah menunggu. Rumah itu kelihatan normal, tapi juga salah. Gak ada suara, gak ada lampu, gak ada tanda kehidupan. Tapi berdirinya terlalu rapi, seolah disiapkan. Raka punya ide, dia ambil botol air minum dari jok motor. Botol itu ditaruh di pagar rumah, Kalau muter lagi, kita tahu tempat yang sama. kata Raka. Mereka lanjut jalan. Tanpa sadar, angin berhenti. Hutan mendadak sunyi. Beberapa menit kemudian, mereka melihat rumah itu lagi. Dan di pagar itu, botol yang sama. Dion langsung berhenti. Tangannya gemetar. Karena botol itu penyok dan airnya tinggal setengah. Padahal gak ada yang nyentuh. Udara makin dingin, napas mereka makin berat. Dion merasa kayak ada yang berdiri di belakang, bukan melihat, tapi menunggu. Tiba-tiba lampu motor mati secara bersamaan. Dari kegelapan terdengar suara. Mas, kok muter-muter dari tadi? Suara itu terlalu dekat, terlalu jelas. Dia nengok, dan saat itu juga dia menjerit. Di belakang mereka berdiri sosok tinggi, kurus, wajahnya gelap, matanya hitam, dan senyumnya bukan senyum manusia. Raka refleks baca doa sekencang-kencangnya. Suaranya patah, tangannya gemetar, angin tiba-tiba kencang, suara jeritan memenuhi hutan, dan semuanya gelap. Raka sadar saat subuh, motor mereka terparkir rapi di pinggir jalan besar. Alas roban sudah di belakang, seolah malam itu tidak pernah terjadi. Di jok motor Raka ada botol air minum, kosong, penyok, dan ada bekas sidik jari hitam. Sejak malam itu mereka gak pernah berani lewat alas roban lagi. Karena kata orang, kalau kamu ninggalin tanda di sana dan tanda itu balik ke kamu, artinya kamu yang sedang ditandai.